warga Jakarta. Bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 21 Mei 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Taman Ismail Marzuki terus dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata edukatif. Setelah menambah jam operasional perpustakaan HB Yasin, hingga malam hari, kini revitalisasi planetarium akan kembali dilanjutkan dan warga Jakarta bisa segera kembali menikmati wisata edukatif astronomi. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Timur melakukan pengawasan produk pangan di Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Cijantung, Pasar Keramat Jati, Pasar Jambul, dan Lokbin Makassar. Puluhan sampel komoditi pangan dari pertanian dan peternakan diuji laboratorium untuk melihat apakah ada kandungan zat berbahaya jika dikonsumsi warga. Hasil dari pemeriksaan, semua sampel bebas zat berbahaya. Kemudian ada informasi, Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen untuk meningkatkan standar rumah sakit umum daerah atau RSUD di Jakarta menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meluncurkan inovasi di dunia pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan program revitalisasi kantin sehat di 3 sekolah. Peresmian program revitalisasi kantin sehat dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara simbolis di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan. Selain SMK Negeri 57, sekolah yang mendapatkan revitalisasi kantin adalah SMK Negeri 63 Jakarta Selatan, serta SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur. Menurut Pramono, program ini merupakan salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi program inilah yang salah satu yang nanti akan kita tata, mudah-mudahan Jakarta dalam persoalan kantin-kantin sehat yang kita benahi akan memberi manfaat bagi pendidikan yang ada di Jakarta. Seiring berjalannya program ini, Pramono juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas dari kantin sehat yang ada di sekolah-sekolah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan merealisasikan rencana Pulau Kucing menjadi salah satu pengembangan wisata edukasi di kawasan Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah melakukan pembahasan terkait rencana pengembangan wisata Pulau Kucing di kawasan Kepulauan Seribu. Pengendalian populasi kucing menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengendalian kucing tidak cukup hanya melakukan sterilisasi saja. Untuk jangka panjang, Pramono ingin menempatkan kucing-kucing yang tidak berpemilik ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu. Jadi persoalan yang menyangkut Pulau Kucing, wisata kucing, dan juga sterilisasi itu merupakan hal yang kita lakukan. Kami menargetkan untuk sterilisasi tahun ini 22.000 kucing. Sekarang memang baru sekitar 4.000-an. Tetap diadakan. Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan kajian dengan melibatkan Animal Defender Indonesia. Ada 4 pulau yang telah disurvei, yakni Pulau Onrus, Pulau Cipir, Pulau Rambut, dan Pulau Tidung Kecil.
Tidak hanya sebagai upaya pengendalian populasi kucing, nantinya diharapkan program ini juga menjadi wisata edukatif bagi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta yang ingin mengurus berbagai keperluan perizinan dan administrasi kependudukan secara mudah dan cepat, kini tak perlu repot datang ke kantor pelayanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan PTSP Goes to Mall di Mall Kota Kasablanka mulai 21 sampai 25 Mei 2025. Berbagai layanan disediakan mulai dari kemudahan investasi, perizinan dan non-perizinan hingga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Kamis 22 Mei 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan sedang. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan sedang yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Hujan ringan diperkirakan mengguyur wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan diguyur hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.